Melanjutkan episode sebelumnya, di perjalanan mereka ke suku air utara, Aang melihat hutan-hutan yang mereka lalui hangus terbakar dan merupakan hasil invasi yang dilakukan oleh negara api. Mereka pun mampir untuk melihat tempat tersebut yang tentu saja sebagai seorang avatar yang melindungi dunia, Aang merasa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh negara api. Selain itu, Sokka juga tanpa sengaja bertemu dengan seorang anak kecil yang mungkin saja merupakan penduduk asli dari hutan tersebut yang telah diratakan oleh negara api. Karena kedatangan Katara dan Aang yang secara tiba-tiba membuat sang bocah lari ketakutan dan meninggalkan boneka miliknya. Mereka pun mengikuti sang bocah dan menemukan pemukiman warga setempat. Ayah dari bocah itu pun keluar dan melindungi anaknya, namun Aang dan yang lainnya menjelaskan bahwa mereka bukan dari bagian dari negara api dan mempertanyakan tempat tersebut yang tampak mengalami kerusakan parah. Ayah bocah itu pun menjelaskan bahwa setelah negara api melakukan pengerusakan di dalam hutan, terjadi keanehan di area sekitar, di mana beberapa waktu yang lalu beberapa warga yang sedang berburu tiba-tiba saja menghilang entah kemana dan belum pulang sampai saat ini. Di antara warga tersebut terdapat anaknya yang belum ditemukan sampai saat ini. Aang yang memiliki intuisi yang sangat tajam mengatakan bahwa para warga yang hilang tersesat di dalam dunia lain dan ia yang akan menyelamatkan orang-orang tersebut. Something bad happened here. Our crops started dying. This is something deeper. I can get them back. Thank you for helping my daughter. Aang pun mulai mengajak Sokka dan Katara untuk menyelamatkan para warga, serta Aang menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat dimensi lain yang disebut sebagai dunia roh, di mana para roh berkeliaran di tempat tersebut. Dan kebakaran yang melanda tempat itu membuat pembatas antara dunia roh dan dunia mereka menjadi terkikis dan menyebabkan para warga yang berburu tanpa sengaja memasukinya dan tak dapat menemukan jalan pulang. Mereka pun menyusuri ke dalam hutan dan menemukan tempat pemujaan para roh di hutan tersebut. Dan Aang mulai bermeditasi untuk memasuki dunia roh. Sementara itu Katara dan Sokka yang akan menjaga tubuh Aang yang mungkin saja terdapat serangan dari hal-hal lain. Dan tak berapa lama kemudian, Aang pun berhasil memasuki dunia roh, namun tanpa sengaja membuat Sokka dan Katara juga ikut masuk ke dalam dunia roh. Sokka. What is happening? I don't know. That's me. How is that possible? Sementara itu, Pangeran Zuko dan pamannya mendatangi sebuah desa kecil untuk mencari informasi mengenai lokasi sang avatar, dan beredar kabar bahwa sebagian besar informasi mengenai kemunculan sang avatar telah menyebar luas sehingga membuat Pangeran Zuko kini bersaing dengan para pemburu bayaran untuk mendapatkan sang avatar. Selain itu, mereka juga bertemu dengan pemburu bayaran yang bisa dibilang cukup ahli dan tak pernah gagal menjalankan misinya. Pemburu tersebut merupakan wanita yang menunggangi hewan yang cukup mematikan, yang apabila terkena sengatannya maka dapat melumpuhkan lawannya. Sementara itu di dunia roh, Aang dan yang lainnya mencari para warga yang telah hilang segera mungkin dan meninggalkan tempat tersebut. Manusia yang terjebak di dunia roh harus segera mungkin keluar dari sana sebelum jiwa mereka terperangkap selamanya dan tak pernah kembali seperti semula. Selain itu, tak berapa lama kemudian Aang bertemu dengan salah satu roh yang berada di sana yang bernama Roh Pengetahuan, yang berwujud burung hantu dan berkomunikasi dengan Aang. Hanya Aang yang dapat berbicara dan memahami perkataan dari sang roh tersebut. Sokka dan Katara yang mereka lihat hanyalah seekor burung hantu raksasa yang berada di hadapan mereka. Sang roh memperingati Aang untuk segera meninggalkan dunia roh tersebut dikarenakan tempat tersebut berbahaya dan terdapat makhluk yang dapat melahap jiwa mereka. That is one big birdie. The birdie's not gonna eat us, is it? The longer they stay, they'll eat your soul. The path, and you will find them. There are things in here. Farewell, Avatar. Sementara itu, Pangeran Zuko dan Jenderal Iroh telah melakukan kesepakatan dengan pemburu bayaran yang bernama Jun dan merupakan paling ahli dalam memburu mangsanya. Ia tidak akan mendapatkan bayaran jika misinya gagal, dan ia menjamin misi dalam menangkap avatar akan sangat mudah jika mereka bekerja sama dengan pemburu bayaran tersebut. Kembali ke dunia roh, mereka mulai menyusuri tempat tersebut dan tetap berada di jalan yang semestinya. Mereka harus bergegas mencari para warga, namun tiba-tiba mereka bertemu dengan salah satu roh penjaga di tempat itu dan terlihat mulai menghampiri serta menyerang mereka tanpa pandang bulu. Di dunia roh, mereka tak dapat menggunakan pengendalian mereka dan bisa dikatakan mereka hanya manusia biasa yang tersesat di dalam dunia roh.
Makhluk yang mengerikan itu pun terus mengamuk dan membuat ketiganya berpencar demi mengelabui makhluk tersebut. Sokka yang tersesat bertemu dengan seekor purba yang dapat berbicara dan menjelaskan bahwa makhluk tersebut bernama Heiba dan merasa kesakitan sehingga menyerang siapa saja yang telah ia temui. Dan setelah menceritakan apa yang terjadi, sang rubah pun meninggalkan tempat tersebut. It's the spirit of the forest. I can't bend. Pain. It's in a lot of pain. You're a talking fox. Hey, what? Sementara itu untuk Katara, ia mulai menyusuri hutan sendirian dan mulai diperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya, di mana ia dibawa kembali ke ingatan di saat suku air masih belum diserang oleh negara api. Ia bertemu dengan ibu dan neneknya yang dipenuhi dengan kesenangan. Namun tak berapa lama kemudian, hal yang mengerikan terjadi di mana hari itu merupakan hari penyerangan negara api ke suku air dan membuat penduduk bersembunyi serta membuat ibu Katara menyembunyikan Katara yang merupakan pengendali air. Dan saat itu juga Katara menyaksikan kematian dari ibunya. Untuk Sokka, dirinya juga diperlihatkan hal yang sama, di mana ia kembali ke kejadian saat dirinya masih bersama dengan sang ayah yang melantik dirinya sebagai pemimpin ataupun penerus sukunya. Ia diperlihatkan bagaimana kenyataan yang sebenarnya, di mana terdapat perbincangan sang ayah dan rekannya yang mengatakan bahwa Sokka masih terlalu muda untuk menjadi penerus bagi ayahnya itu, dan dirasa tidak layak menggantikan sang ayah, serta Sokka dirasa perlu belajar banyak dalam menjadi pemimpin. Sementara itu, Aang menyusuri hutan dan mencari Katara dan Sokka. Namun ia justru melihat kuil milik para pengendali udara yang merupakan rumahnya yang lama. Aang pun tersadar dengan realita yang ada dan muncullah sang pemimpin di dunia roh tersebut yang ternyata mengendalikan kekuatan yang ada di sana dan mengetahui bahwa Aang merupakan sang avatar. Perlu diketahui bahwa avatar terdahulu telah berhasil mengalahkan roh tersebut dan mencuri sesuatu darinya, sehingga sang roh akan mengambil kembali apa yang telah dicuri oleh sang avatar. Aang pun berlari keluar dari tempat tersebut dan menemukan sebuah pondok kecil yang berada di sana. Ia pun mulai memasukinya dan terkejut dengan siapa yang ia temui di sana, yang ternyata merupakan sahabat lamanya, yaitu Gyatso. Ia bukan ilusi sama seperti yang lainnya dan ia merupakan roh yang tinggal di tempat tersebut. Gyatso menjelaskan bahwa tempat yang ia lalui tadi merupakan kabut jiwa yang berisikan kenangan buruk bagi setiap manusia dan terbelenggu di sana, serta dijaga oleh roh pemakan jiwa yang bernama Koh. Koh dulunya pernah dikalahkan oleh sang avatar terdahulu, yaitu avatar Roku, sehingga membuat Aang akan segera ke kuil api dan mencari arahan dari sang avatar Roku. Aang pun kembali ke kesadarannya dan akan segera menemui avatar Roku di kuil negara api. Ia akan memperbaiki apa yang telah terjadi dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dunia roh. Ia meminta Appa dan Momo untuk menjaga Katara dan Sokka selama dirinya ke kuil api. Dan seperti biasa, film pun bersambung.